Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Baik, kembali lagi dengan saya dan acara ini. Sudah sekian purnama, ya, sekian lama kita belum menyapa teman-teman teman-teman yang masih setia ya, menunggu kita untuk kembali lagi. Nah, baik, di acara ini seperti biasa Al Kamal Podcast. Oke, sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya ke narasumber kita, ke teman bincang-bincang kita, ya, ini kita intro dulu ya. Ya. Oke. Langsung saja, ini masih dalam momen bulan Agustus ya, masih bulan Agustus meskipun sudah minggu-minggu terakhir di bulan Agustus ini masih ada yang namanya momen yang bersejarah dalam bangsa kita Indonesia ini ya kan. Yaitu ya tidak lain tidak bukan, kita tahu semuanya tanggal 17 Agustus itu merupakan bentuk kemerdekaan yang telah dicapai oleh warga Indonesia ya, dahulu kala. Nah, di momen seperti ini kita ada tamu ya. Itu kalau santri Al Kamal ya, alumni itu mungkin enggak asing lah ya dengan beliau ya. Ustadz yang rupawan, baik hati, kemudian apa ya bahasanya kalem kan, kalem. Nah, ini kalau dilihat itu mungkin setahu saya, mungkin teman-teman yang dilihat ini ya, ini mungkin nggak pernah ini melihat beliaunya emosi itu kayak nggak pernah sebenarnya. Ya, kalau yang pernah tahu ya coba nanti komen ya. Nah, nanti komen coba. Nah, langsung saja beliau Ustadz Yazid Mashkur, ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah, ana bi khair. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Ini kan hari-hari ini banyak kayak santri-santri itu juga ada beberapa yang sakit ya kan. Kayak ada wabah kayak ini loh, DB itu kan. Ya. DB beberapa itu kan semarak ini ya. Saya barusan sakit ini. Oh, barusan sakit nih, Tat. Iya. Barusan sakit sekitar 1 mingguan ini. 1 minggu. Iya. Nah, kalau malam kan saya jarang keluar itu kan karena itu. Nah, udah ada dingin. Biasanya keluar berarti. Iya. Nah, ke sini kan keluar. Keluar rumah ke sini. Iya. Jadi saya Yazid ini beliau itu termasuk salah satu pengajar ya, Ustadz di Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal, tapi beliau tidak mukim. Beliau sudah berkeluarga ya. Ya. Sudah berkeluarga, cuman domisili dan rumahnya beliau asli Kunir, Wonodadi, Blitar. Begitu ya, Ustadz. Iya, ya. Kira kalau rumah ke sini itu jaraknya berapa lama, Ustadz? Ditempuh dalam berapa menit? 5 menit mungkin. 5 menit sampai ya? Oh ya, dekat sekali. Iya. Paling jauh berapa ya? Kurang lebih 2-3 kilo. Enggak sampai. Enggak sampai ya. Oke. Ya, beliau Ustadz Yazid. Nah, Ustadz Yazid ini kalau dilihat ya santri nyel, santri tenan nih kan. Sampai sekarang santri saja. Alhamdulillah masih santri ini. Ya, masih santri terus. Jangan sampai enggak santri ini. Jangan sampai dimanapun tempatnya nyantri ya tetap santri. Tetap santri. Tidak ada mantan Pernah santri. mondok di mana dulu? Alhamdulillah dulu pernah mondok di Tambak Beras Jombang. Jombang ya. Jombang. Itu mulai tahun berapa sampai berapa? Dulu mulai tahun 1996. 96. Wah, 96. baru 1 tahun saya. Belum sudah lahir Sudah, tahun ya. baru 1 tahun. Iya. Sampai berapa? Sampai tahun 2006 saya pulang. 2006
2006 itu pulang. Pulang, Berarti ya. 10 tahun ini. kurang lebih. Hampir 10 tahun. Tapi masih kalau seperti ini kan rumahnya kan di sini, rumahnya kan Kunir. Nah, itu masih sering misalkan ya sowan ke sana atau Ya ada alhamdulillah acara gitu. masih setidaknya 1 tahun sekali ada acara di pondok, alhamdulillah bisa hadir gitu. Temu-temu sama teman-teman Ya, alumni gitu. setidaknya kan sowan gurunya, sowan kiainya, terus bisa ketemu dan para alumni teman-teman yang lain. Gitu. Ya temu kangen lah istilahnya kan gitu. Tahunan ya Ngopi tuh. bareng biasanya kan Ngopi gitu bareng. ya. Oke. Terus itu 10 tahun setelah itu pulang terus mondok lagi atau mondok ke rumah mertua atau gimana Sat? Dulu itu gini ya, dulu pernah kuliah juga di sana tapi setengah semester terus saya pulang karena orang tua bapak saya meninggal pada waktu itu. Terus saya pamit pulang, terus tahun 2006 pulang, terus itu ya apa adanya dilakukan ya, sebisanya melakukan apa aktivitas biasanya. Terus tahun 2009 baru masuk di pondok ini. Ya. Tapi sebelumnya mengajar di madrasah diniyah di kampung, ya, di desa sini ya, madrasah diniyah dengan masyarakat. Iya. Terus tahun 2009 pada waktu itu dimintai dimasuk di sini, dan kebetulan juga di tahun itu juga saya masuk di perkuliahan gitu. Oh, berarti sempat berhenti ya itu Ya ya? sempat berhenti. Berhenti. Kalau yang sempat mondok pas di Tambak Beras itu kuliahnya di mana? Dulu di STKIP. STKIP itu 1 semester atau Ya hanya setengah semester loh. setengah semester ya? Setelah UTS Maba setengah semester terus baru setelah Boyong. melaksanakan UTS terus pulang ya. terus 2009 itu mulai khidmah di sini di Ya. Pondok Al Kamal terus sekalian juga masuk perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Tuh. Berarti 2009 itu saya sudah di sini. Sat. Udah, kelas berapa itu ya? Kalau 2009 itu saya kelas 2. Kelas 2 ya? Kelas 2, kelas 3. Jadi masuk saya di sini itu kan 2007 kan. Nah, saya tahu Ustadz Yasin itu wah, Ustadz ini kok apa ya? Ganteng. Nah. Lanang. Nah, iya lanang. Nah, bener, tapi dulu itu memang wah, Ustadz ini aneh, auranya itu beda. Auranya beda. Auranya beda kan. Ustadz Yasin itu kan. 2009 itu kan ada kan di sini kan masih saya duluan ya kan. Ya. Saya 2007, 2009 itu ada Ustadz baru itu kan. Ustadz baru. Ya. Ustadz Yasin. Oh, ternyata Ustadz Yasin. Ngajarnya itu kayak Elal kan ya. Kawan. Iya. Yang pertama itu. Elal. Dulu pernah awal-awal itu saya dikasih pelajaran yang bagi saya sangat berat. Oh, apa tuh? Wah itu dulu kok. Kalau dulu Arabia itu ya. Iya, tapi ada dua karena menggantikan salah satu ustadz yang pada waktu itu ada tugas di luar. Iya. Ya akhirnya kosong, terus saya dimintai di sini terus mengisi itu Iqlal del Boyo itu. Boyo sama kok itu Pak itu loh Al Arabia. Wah, itu lumayan itu. Bukan lumayan bagi saya. Iya. Nah, terus berarti 2009 sampai sekarang ini terus masih khidmah sini ngajar di Alhamdulillah ya. Ya, dan ya kalau khidmah kan tidak ada batasnya. Iya, khidmah enggak ada batas. Gas terusnya yang bawa mulia bendera Al Kamal ya gitu kan. Oke. Terus ini gini, Sat. Ini kan berhubung momennya masih Agustus, terus kemudian ada momen yang spesial dan mungkin ya spesialnya tidak kita saja nih, seluruh umat Indonesia, warga Indonesia ya. Ya. Warga Indonesia itu memperingati yang namanya 17 Agustus sebagai kemerdekaan. Hari ulang tahun. Ya. Itu kalau kita kan Ustadz santri ya, saya semoga masih santri juga ya kan ya. Berarti kan kita berbicara tentang kemerdekaan versi santri gitu kan ya. Nah Ya. menurut kalau Ustadz sendiri itu kan di Tambak Beras santri nih Mbah Yai sinten Mbah Yai Wahab. Nah, Mbah Yai Wahab. Ya, Nah, Mbah Yai Wahab ini termasuk tokoh yang ini ya pahlawan dulu, nasional. ya, pahlawan nasional ya. Ya. Itu selama mondok sana tentunya tahulah cerita-cerita
tentang perjuangan beliau gitu kan. Atau mungkin tokoh-tokoh lain gitu. Kalau saya nggak tahu banyak sih, mungkin yang mendengarkan ini ada beberapa alumni dari Taurus yang lebih tahu dari saya. Saya hanya sekedar sekelumit tentang sejarah beliau. Bagi saya itu sudah luar biasa. Seorang kiai yang karismatik, yang juga membawai pondok pesantren, berjuang di negara ya, kebangsaan untuk bangsa dan negara, juga salah satu pendiri Nahdlatul Ulama kan gitu. Iya, betul. Itu kan yang luar biasa itu. Beliau di samping kiprahnya mendirikan NU Nahdlatul Ulama, juga beliau yang ikut serta di jajaran pemerintahan. Walaupun mungkin tidak mengikuti di strukturnya ya, secara langsung lah, maksudnya langsung, menjabat atau kan tidak ya. Tapi beliau selalu ikut di dalam pemerintahan. Satu kisah gini, saya pernah mendengar beliau itu ketika ada kepentingan di Jakarta gitu. Terus pesan pada santri-santri, rek ikingko sampai aku teko bar maghrib maca wal habib gitu. Salat burdah itu. Ya burdah. Terus bar maghrib sampai isya, terus sampai aku mulih ning pondok. Tuh, dawuh beliau seperti itu ya. Setiap ke Jakarta. Dan alhamdulillah ketika beliau kondur pulang dari Jakarta, alhamdulillah ya, semua yang dicanangkan, mungkin yang direncanakan sudah beliau dibawa lah, yang oleh beliau itu di ACC atau di mana istilahnya gitu. Itu salah satu yang saya dengar dari cerita-cerita guru-guru saya dulu gitu. Artinya sumbangsih dari beliau itu untuk Indonesia itu pemerintahan kan berarti kan juga ikut mengawal biar tetap on track lah bahasanya kan. Ternyata kan walaupun beliau kan seorang kiai. Kita tahu lah wong kiai iki mestine lek wong biyen apa sakti kan gitu. Tembus. Tapi kenapa melibatkan santri? Ya itu kan. Itu kan gitu. Kenapa melibatkan santri? Ternyata kiprah santri itu juga diangkat oleh beliau kan gitu. Agar santri juga ikut di dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Meskipun mungkin tidak secara langsung. Langsung. Kalau perjuangan beliau ketika kemerdekaan, yang kaitannya sama kemerdekaan itu ada nggak? Kalau dari Mbah Wahab kurang lebihnya, kalau masalah di dalam peperangan dulu kakeknya ya. Kakeknya. Ya, kakeknya namanya Mbah Abdus Salam. Yang terkenal dengan namanya Mbah Soihah. Mbah Soihah itu terkenal, Soihah itu kan getaan. Iya. Belanda itu getak mati. Wah, langsung nih. Iya. Belanda digetak mati. Pesawat di atas itu digetak jatuh. Itu ceritanya gitu. Sehingga makam beliau, makam Mbah Soihah itu dikijing ya istilahnya, dikijing agak tinggi agar tidak dilangkai, agar enggak dilewati orang, karena ada kisah juga ketika beliau baru wafat, baru meninggal itu, ketika dimakamkan di situ, ada burung lewat di atasnya itu jatuh. Gitu. Akhirnya dibuat seperti itu agar tidak dilewati orang. Burungnya itu contoh itu kan. Contoh itu ya. Itu sehingga saya tadi mengatakan beliau seorang kiai kan sakti yang seperti itu. Betul. Kenapa masih mengikutkan santri gitu. Hingga dulu Tambak Beras itu kan namanya bukan Tambak Beras, bukan Bahrul, karena namanya sekarang Bahrul Ulum. Dulu namanya Pondok Selawe. Pondok Selawe itu setiap tahun santrinya jumlahnya 25. Memang buat gitu ya. Enggak dibuat, memang seperti itu. Ketika ada yang masuk pasti entah berapa hari lagi ada yang keluar. Ketika ada yang keluar pasti ada yang masuk gitu. Nggak tahu itu ya gimana. Istilahnya gimana? Pasti tapi terus gitu ya. Iya, terus. Tiap tahun jumlahnya selalu 25. Maksudnya kan bukan sebuah settingan. Bukan. Kan tidak ya. Bahasanya qadarullah apa ya. Pondok Selawe. Pondok Selawe. Baru tahu juga ini. Itu Pondok Selawe dulu awalnya gitu. Ya, itu dari Mbah Soihah. Terus Mbah Hasbullah, terus
putranya Mbah Wahab Hasbullah. Gitu. Nah, Mbah Wahab Hasbullah punya saudara namanya Mbah Hamid Hasbullah yang juga merintis di pesantren, hingga Mbah Wahab itu sering keluar dari pesantren, sering keluar ya urusan kenegaraan, urusan itu beliau. Bahkan pernah disinggung juga oleh saudaranya, kok ngurusi politik. Mohon maaf, ini kan momen-momen politik juga. Iya, betul, Ya. betul. Kok ngurusi politik? Duh, jawabnya Mbah Wahab, awake dhewe iso mulang iki ya berkat dari politik juga. Ada hubungannya dengan politik. Kalau kita nggak tahu politik, ada nggak iso leluasa mengajar seperti ini dengan pendidikan seperti ini, gitu. Itu diantaranya. Gitu. Itu Mbah Wahab. Paham, ya. Ya. Artinya memang yo kalau ngaji tok ngono terus tidak ikut andil kan yo Ya. ngajinya mungkin tidak bisa lestari terus. Iya. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Jadi tetap yo politik nggak apa-apa, ya kan. Iya. Untuk kalau tujuannya memang keberlangsungan pengajian, ngaji, pesantren itu juga bisa tetap eksis kan gitu. Ya. Seandainya memang misalkan tidak membolehkan atau tidak boleh ikut-ikut politik, tapi ini terdampak pesantren terdampak kan malah enggak bisa Nggak bisa eksis, terus bisa gitu loh. eksis, ya. Iya. Jadi kan biar tetap jalan ikut ini asalkan tujuannya baik gak apa-apa kan Ya. gitu, Sat. Jadi memang itu bentuk real dari perjuangan beliau Beliau ya Mbah Wahab dalam ikut andil dalam ini kemerdekaan. kemerdekaan, ya. Kalau terus gini, Sat. Kadang-kadang itu santri itu ditanya kemerdekaan menurutmu apa lho gitu kan. Jawabnya bingung misalnya. Saya jawabnya bingung. Tanya apa lho kemerdekaan loh? Ya merdeka, Ustaz. Ya merdeka kan. Lah merdeka itu apa? Ya merdeka pokoknya. Tidak ada penjajah. Nah, artinya kan bisa jadi memaknai kemerdekaan itu karena kita sudah tidak ada penjajahan lagi gitu loh. Ya. Penjajahan lagi. Secara mungkin yang dimaksud adalah secara fisik kan gitu kan. Bahkan sebenarnya kan kalau kita bicara agak melebar lagi kan terjajah itu bukan hanya kedatangan penjajah, tidak. Biasanya tanpa kedatangan fisik penjajah Ya. kan, secara mental kan bisa jadi terjajah juga gitu kan ya. Nah, sebetulnya kan mungkin belum sampai kepada santri gitu loh. Ini kan antum santri ini juga santri ya. Nah, ini memaknai kemerdekaan itu seperti apa itu? Ya. Berangkat dari sepemahaman saya tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa? Memang kebanyakan orang mengetahui IDW wis merdeka, wis enggak ada penjajah. Tapi kelestarian itu yang bagaimana kan gitu. Kelestariannya bagaimana? Kalau saya memaknai kemerdekaan ya, kita bisa satu belajar dengan dengan leluasa, dengan menggunakan fasilitas yang sekarang, apalagi saat ini fasilitas yang seperti ini kan sudah luar biasa sekarang. Beda dengan zaman saya di pondok dulu, sudah beda, nggak enek. Dulu seperti ini nggak ada. HP aja belum ada dulu. Iya, dulu belum ada. Dulu santri itu hanya telepon rumah. Telepon rumah ngono wartel itu ya misalnya. Kalau dulu kan gitu. Nah, komunikasi seperti itu dulu. Nah, sekarang dengan teknologi yang luar biasa, bagaimana kita bisa memaknai kemerdekaan? Jadi kita menggunakan apa yang sudah ada ini dengan sebaik-baiknya. Cara mengisi atau bagaimana seharusnya santri itu mengisi kemerdekaan. Nah, ya dengan contoh dengan fasilitas yang sudah ada. Ini kan satu berkat kemerdekaan juga kan. Ya, kalau memang ya betul. Kalau kita dulu nggak merdeka mungkin nggak seperti ini kan gitu. Sampai seperti ini ya, bisa jadi kan gitu. Ya. Nah, kita isi dengan apa yang kita bisa. Santri itu kan multi loh. Dari sekian santri itu yang dia kemampuannya macam-macam. Nah,
dengan kemampuan itulah ya, kemampuannya itu diterapkan di tengah masyarakat. Minimal dari masyarakat dulu, mungkin ya, kalau saya dari kampung ya, wong desa. Ya tekan desa, ya dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Mungkin ada ya kemampuan di bidang organisasi. Ya, isi dengan organisasi itu. Mungkin mohon maaf saya tadi menyinggung tentang Nahdlatul Ulama karena benar. Mbah Wahab itu salah satu perintis pendiri Nahdlatul Ulama NU. Ya mungkin berjuangnya lewat NU. Ada yang kalau pemuda kalau pelajar dari IPNU IPPNU, kalau dari pemudanya Ansor Fatayat, ya, orang apa istilahnya wong sepuh-sepuhe ya NU dan muslimatnya itu. Wis rada bansal lah. Nah itu ya mungkin kalau itu organisasi ya. Orang yang ada kemampuan di bidang organisasi terjun di sana. Mungkin bidang intelektual mungkin ada yang mengisi di berbagai lembaga instansi pendidikan. Itu mulai mengisi-ngisi lah itu diantaranya. Ya, itu salah satu mengisi kemerdekaan. Anfa'uhum linnas. Nah, tujuannya anfa'uhum linnas ya. Betul, seperti itu ya. Di antaranya itu. Ya. Karena kalau melihat semakin ke sini itu kan juga antara baik sama buruk itu terus berdampingan dan apa ya? Ya mungkin terjadi gesek-gesekan gitu kan juga ada ya nyon sewu kayak anak muda gitu ya yang mungkin apa ya masih belum berjalan di jalan yang benar itu kan juga masih ada sampai saat ini pun kan juga masih ada. Artinya seperti itu kan akan membuat istilahnya ya kemerdekaan menjadi sebuah hal yang sia-sia gitu baginya ya kan dia. Dan mungkin nanti kalau itu tidak ditanggulangi pun ya bisa jadi 10 tahun 20 tahun ke depan kan juga mungkin ada imbasnya juga. Makanya kita. Santri sekarang itu kan harus melek teknologi di situ. Bahasanya itu. Orang melulu kita kuning. Orang melulu utawi iki iku gak utawi. Yo pinter kita kuning, tapi teknologi juga dia menguasai. Di antaranya itu. Ya, contoh kayak apa zaman sekarang yang tadi disampaikan apa antara baik dan buruk kayak gak enek bedane, campur. Malah koyo dalil malah kuan. Loh, antum porsinya dalil enggak apa-apa, saya kurang pas. Malah lali tadi. Apa yang berbaur tadi loh, baik buruk. Nah ya, apa wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu di antaranya kan itu. Ya. Jadi kalau ada baik buruknya kok ada semu-semu. Iki diarani api tapi kok ternyata kok ngene, diarani elek tapi kok enek apike. Ya kita apa? Kita kedepankan yang baik. Gitu. Ya, siapa tahu kalau apa kebaikan itu bisa menghapus keburukannya. Ya. Sekarang kan banyak ya apa santri dakwahnya macam-macam ya, di tengah masyarakat macam-macam. Bahkan yang sekarang viral kan sudah ada pegangannya pusat dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah bisa merangkul semua. Bisa merangkul. Jadi bahkan ada yang mengkritisi gini. Ini pengajian kok ada dangdutnya dan lain sebagainya. Ya, itu upaya. Gitu. Jadi dulu gini ada salah satu kiai ya, itu yang berpegang teguh dengan apa ya namanya hukum. Hukum dulu gini musik itu beliau berpendapat haram kan itu. Bahkan ketika ada sholawat hadroh itu kalau diiringi dengan organ beliau ndak kerso, ndak mau itu terus maunya apa dengan terbang biasa itu dengan terbang. Nah ketika itu beliau bertemu dengan Gus Dur terus kok ini sholawat saat ini ngeten apa dawuh Gus Dur yai pun sepenting wong-wong gelem maca sholawat. Dari situ akhirnya apa sekarang itu kan bebas seakan gitu.
entah itu diiringi dengan organ, dengan musik apapun, sholawat bisa masuk semua. Tapi tidak mengurangi khidmah, tidak mengurangi rasa hormat bahwa itu kita membaca maulid, membaca sholawat pada Rasulullah kan gitu. Iya. Jadi memasukkan hal yang baik dengan nuansa-nuansa yang berbeda-beda. Yang memang santri yang seperti itu harus yang punya kompeten di situ, sehingga iso yo angel. Yo sulit. Enggak semua bisa Enggak kan. semua ya? bisa. Iya. Jadi bisa merangkul sing biasane minum-minuman dan lain sebagainya. Itu kan enggak semua bisa. Bisa sing biasane nyangkruk ngopi tok, sing HP miring dan lain sebagainya. Ya, Itu ngerangkul itu kan enggak sembarangan, enggak semua bisa. Ya mungkin ada beberapa santri yang mungkin lahiriah dan batinnya kuat, bisa mengambil hati mereka, ya alhamdulillah. Di antaranya gitu. Ya. Itu juga termasuk mengisi kemerdekaan. Iya. Mengentaskan Iya. Memerangi keburukan-keburukan ya, ya kan? mengentaskan dan menghapus. Ya. Jadi memang ya upayanya kan ada. Iya. Sebenarnya upayanya ada. Bisa, ya, bagus gitu. Jadi santri-santri Al-Kamal ya, yang sekarang ini ya, itu siap-siap saja. Nanti kalau sudah turun di masyarakat, nah, apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu berikan ya, dipersiapkan dari sekarang. Nah, itu ya, santri Al-Kamal yang lihat ini ya, yang nonton ini. Nah, ini seperti itu. Oh iya Mas, Ya. biasanya gini, apa yang diajarkan di pondok, di rumah kadang nggak sama. Oh iya, betul. Heeh. Jadi Betul. kalau dulu diibaratkan kita itu menanak nasi. Bahasa Jawa ya Mas ya? Ya, enggak apa-apa. Antum enggak apa-apa gitu. Jadi gini, adang ya, menanak nasi adang. Iku lek wis dintas ya, setelah dinaikkan terus pas dintas kan masih panas. Betul. Ibaratnya gitu, santri itu baru saja keluar dari pondok di rumah itu si anget-anget opo langsung dipangan kan enggak ya ben rada adem sih. Oh, Ngelek wis rada adem, nah itu baru dimam. Nah itu enggak langsung dikonsumsi. Dulu saya pernah ketika mau lulusan kelas akhir, saya dengan teman-teman itu sowan ke beberapa kiai. Ada satu kiai dawuhnya gini, cah solek neng omah ojo titik haram. Wong-wongi reno-reno. Kampung yang beliau tempati ning kene mbiyen nggone Tledek. Tayub. Oh, Tayub. Ya, Tayub ada upakeh niki. Itu beliau berjuangnya di situ. Ojo titik haram. Ya. Makanya saya dapat keterangan dari guru-guru juga, kalau masalah fikih masalah fikih itu sampean harus komitmen dalam dirimu sendiri. Ya. Tapi untuk orang lain yang agak lunak gitu. Karena kemampuan yang berbeda. Kita bisa memahami, Ya. tapi orang lain belum tentu. Ya karena kalau di masyarakat kan orangnya ya macam-macam. Nah, macam-macam itu. Ada yang just tahu, ada yang mungkin pemahamannya kurang, atau yang bisa awam gitu ya. Bisa tahu. Itu kan macam-macam. Ya kalau ya benar juga ya. Memang kalau langsung apa yang didapat di pondok itu kan sesuai kitab-kitab. Nah, fikih kan saklek ya sebenarnya. Ya, Fikih itu kan saklek gitu kan. Artinya pasti dan seperti itu, nggak ada tawar-tawaran, seharusnya kan gitu kan. Nah, kalau memang langsung diterapkan di lingkungan masyarakat itu kan ya pasti ada pro kontra Ya, gitu loh. kaget. Kaget. Iki santri anyaran wis koyo ngene. Nah. Kadang ada seperti itu kan juga gitu. Dulu ada lagi dari guru saya gini. Contoh santri yang ingin berdakwah di rumah, di daerahnya masing-masing. Itu ketika masih kelas SMP, sanawiyah ya. Itu harus langsung qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Langsung dalil-dalil minimal dari busana. Dari busana pakaian yang rapi, sarungan, kopiah putih. Wayahe
adzan ndang budal ning musala ning masjid. Itu salah satu dakwahnya kan di itu. Engko nek sudah gede titik nanti nimbrungnya apa kan gitu. Memasukkan hal-hal yang positif. Nah, itu salah satu pendekatannya kan gitu. Proses lah. Ya, Prosesnya kan ya. nggak langsung nah itu kola nabi ya. Nah, diguyu gitu. Oke. Mungkin itu ya untuk berarti santri itu harusnya memang mempersiapkan diri untuk ya tadi anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan lagi di Indonesia khususnya di Jawa Timur itu pondok pesantren sangat banyak sekali. Bener. Dan ini harapannya Ya. jangan sampai alumni pesantren ini mengelompok. Mohon maaf ya. Iya. Ada alumni Al-Kamal, ada alumni Tambak Beras, alumni Tebuireng, alumni Lirboyo, Ploso. Lek iso alumni iki lek dadi siji. Kuat nih. Piye Jal? Luar biasa kan? Ya. Di Desa Kunir ini banyak alumni pondok pesantren. Ini mulai ayolah dibangkitkan. Sing rata-rata malah mendelep malah. Enggak mau menunjukkan diri gitu loh. Nah, itu faktor kenapa? Isin apa malu apa kenapa? Ya enggak tahu ya. Tapi masuk jadi alumni pondok sini malu, dari pondok sini malu kan enggak mungkin ya. Lek malu nih kayaknya enggak. Kalau jilat, wis enek kaya ya wis. Wis enek sing maju ya wis gitu loh. Iki apa ya kelemahan kita kadang di situ. Dijak bangkit itu kadang rada angel. Sing repot maneh. Sing repot maneh ketika ayo dijak bareng-bareng angel ning mburi maido. Soale penak sing maido. Ya, tapi ndak pas. Ya, pas ya. Ya kalau kritik membangun kan boleh. Ya itu membangun. Kritik tapi nggak ada nggak ada inputnya untuk membangun kan juga nggak bagus gitu. Oke, terakhir nih. Yeah. Ini close statement-nya. Kata-kata indah dari antum. Saya itu paling lemah lagi masa kata-kata ya. Nggak bisa. Antum itu kalau misalkan berkata-kata itu kan ya mesti saya denger gitu kan enak sejuk. Nah, kaitannya sama ya ini tadi yang kita bicarakan. Artinya santri, kemerdekaan, pesantren, perjuangan seperti itu. Monggo. Ya. Kalau menurut saya bagi santri dalam meneruskan perjuangan para ulama, para pahlawan dulu. Kalau menurut saya nggak usah muluk-muluk. Sekemampuan apa itu yang dimanfaatkan. Mampunya di mana, ilmunya sampai di mana, ya itu. Karena Allah itu menitipkan sesuatu pada seseorang itu pasti ada. Dan kita nggak tahu. Engko awe dideleh di mana, kita ditaruh di mana, ditempatkan di mana, kita nggak tahu. Yang penting kita sesuai dengan tuntunan yang ada, kita mengemban amanah dari para masyayikh, ya, meneruskan perjuangan beliau-beliau. Yang penting itu tadi khairun nas anfa'uhum linnas, ya, dan bagaimana bisa memperjuangkan li'ila'i kalimatillah gitu. Li'ila'i kalimatillah tetap berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah dan tuntunan agama. Intinya itu. Jadi untuk mengisi kemerdekaan ini kalau menurut saya itu adalah bagaimana kita berjuang, kita mengisi kemerdekaan dengan sekemampuan kita, ndak usah harus mengoyok istilahnya gitu. Kudu ini aku santri harus seperti ini, harus tidak ada suatu keharusan menurut saya. Apa yang kita bisa itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Pasti itu. Kalau kita intinya istiqomah. Nah istiqomah. Itu yang sulit itu, ya. Istiqomah. Al istiqomah itu Khairun min alfi karomah.
Istiqomah ajak. Nah, ajak. oke. Ya mungkin itu apa sekedar apa ya apa saran apa itu namanya. Ya saran untuk semua kalangan santri. Ya mohon maaf, ini saya juga santri ya. Ya, Saya kok santri. menggurui tidak. Ya. Oke, terima kasih Ustadz Yazid. Ya. Sama-sama. Yazid Ya. sudah berkenan hadir ke acara kita malam ini. Ini malam ya ini. Ini malam ya. Ini tagnya malam kan ini. Oke, sudah ada yang menunggu di rumah sepertinya ya kan. Sudah agak tenang ini kan. Sudah di calling ini. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Yazid sudah berkenan berbincang-bincang dengan kita di sini. Semoga nanti suatu saat ya, bisa bertemu lagi dengan antum ya. Dalam acara seperti ini bisa atau lebih dari ini gitu kan. Dan mungkin apapun yang telah kita bahas semoga ada manfaatnya di kita dan orang-orang yang mungkin melihat kita di luar sana seperti itu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.